Jumpa lagi di Aryo TV. Ya, kalau kalian punya koneksi internet Wi-Fi di rumah ya. Nah, ini penyedia layanannya kan sudah langsung menyediakan Wi-Fi router. Ya, yang kalian koneksiin smartphone atau laptop kalian ke Wi-Fi router itu kan udah tersedia. Lalu buat apa ada yang menjual lagi Wi-Fi router seperti yang di depan saya ini? Buat apa sih yang ini? Ya, sebagian besar penyedia layanan internet saat ini memang sudah menyediakan Wi-Fi router untuk pelanggannya. Jadi, begitu jaringan dipasang di rumah kita tanpa perlu beli apapun lagi, umumnya kita udah bisa menikmati akses internet dari berbagai perangkat kita, mulai dari smartphone, laptop, PC, desktop, tablet, smart TV, dan lain-lain, dan alat-alat smart home juga udah bisa langsung nyambung ke Wi-Fi atau nyambung ke internet via Wi-Fi. Ya, menariknya, kalau ada kerusakan, ISP kebanyakan juga mau mengganti Wi-Fi router mereka yang bawaan dengan unit yang baru. Lumayan ya, seenggaknya kita bisa hemat beberapa ratus ribu rupiah karena nggak usah beli alat tambahan lagi. Lalu kenapa masih ada aja perangkat Wi-Fi router gini yang dijual untuk dipakai di rumah? Ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, Wi-Fi router ini adalah sebutan yang umum dipakai untuk alat bawaan dari ISP yang dipasang di rumah kita ya. Untuk yang satu ini sudah ada satu video spesial pembahasannya ya. Di situ kita udah bahas bagaimana aliran internet dari internet service provider bisa nyampe ke HP kita atau ke laptop kita atau ke perangkat-perangkat kita. Dan di situ juga udah dijelaskan apa itu Wi-Fi router. Kalau belum pernah nonton itu mungkin karena kalian belum ngidupin tombol subscribe-nya belum dihidupin. Atau loncengnya belum dihidupin, coba deh di subscribe dulu. Atau kalau nggak ya ditonton dulu yang itu, karena itu adalah basicnya. Nah, dalam video yang dulu itu kita sudah menyebutkan kalau Wi-Fi router bawaan ISP itu bisa jadi bukan cuman Wi-Fi router biasa. Ada ISP yang menggunakan modem plus Wi-Fi router terpisah, tapi ada juga yang hanya menggunakan satu Wi-Fi router yang sebenarnya merupakan gabungan dari modem, router, switch, dan access point. Jadi satu alat itu mengerjakan banyak sekali tugas di dalam jaringan. Kalau begitu, apa kerjanya bisa optimal? Nah, seharusnya cukup sulit ya untuk mengharapkan dia bisa optimal. Terlebih lagi biasanya yang digunakan oleh ISP itu adalah perangkat dengan harga yang cukup terjangkau, yang tentunya kemampuannya bisa dibilang pas-pasan lah. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba menunjukkan apa sih efek dari menambahkan atau mengganti Wi-Fi router bawaan dengan alat yang lebih mumpuni. By the way, terima kasih kepada Asus yang sudah meminjamkan semua Wi-Fi router ini untuk pengujian kali ini, jadi kita bisa ngetes ya. Nah, untuk menggambarkan kondisi yang lebih mendekati pemakaian sehari-hari, pengujian kali ini kami lakukan di rumah salah satu tim Jagat Review. Jadi bukan di kantornya Jagat Review ya. Wi-Fi router yang kami gunakan di pengujian ini adalah bawaan dari salah satu ISP yang cukup ternama serta Wi-Fi router dari Asus, yaitu AX1800HP yang nantinya akan dipasang sebagai pengganti dari router bawaan ISP itu. Nah, terkait yang routernya Asus satu ini adalah router terjangkau yang sudah mendukung standar Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Dia menawarkan dual band 1 kali 2,4 GHz dan 1 kali 5 GHz. Total data rate-nya sekitar mencapai 1800 megabit per second. Ini sudah mendukung teknologi yang memungkinkan efisiensi tinggi Wi-Fi seperti multi-user MIMO dan OFDMA. Dia dilengkapi dengan 5 port Gigabit Ethernet, 1 port untuk WAN dan 4 port untuk LAN. Fitur-fiturnya lain tetap khas router Asus ya, banyak dan lengkap. Pertama, kita akan coba dulu tes menggunakan speed test di beberapa titik di rumah. Ini akan menunjukkan performa dan juga coverage dari Wi-Fi router bawaan ISP. Nah, Wi-Fi router ini adanya di lantai 2 rumah ya. Speed test dari dekat router menghasilkan skor kurang lebih seperti ini ya. Bisa dicek di sini. Downloadnya ada di sekitar 50 megabit per second. Kondisi pengujian akan dibuat semirip mungkin antara penggunaan router dari ISP dan routernya Asus ini. Kami hanya menghubungkan satu perangkat saja ke Wi-Fi, yaitu smartphone yang kami pakai untuk speed test. Kita mulai dengan menggunakan router bawaan dari ISP dulu ya. Titik pertama, jarak sekitar 5 meter dari router bawaan. Tepat di luar ruangan tempat router berada. Downloadnya di sini adalah 37,7 megabit per second dan uploadnya adalah 46,6 megabit per second. Titik kedua, jaraknya 10 meter dari router di ruangan yang berbeda. Download turun ke 16,5 megabit per second dan uploadnya 15,4 megabit per second. Titik ketiga, jaraknya sekitar 12 meter dari router ini ada di tangga ya, yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Sayangnya di sini sinyal Wi-Fi udah nggak didapatkan di sini, udah terlalu tipis ya. Ini udah masuk ke blank spot dari Wi-Fi router bawaan.
Sekarang coba kita ganti routernya dengan router Asus RT AX 1800 HP. Titik pertama, jarak yang 5 meter dari router itu tepat di luar ruangan router berada. Downloadnya 50,8 megabit per second dan upload di 53 megabit per second. Titik kedua, jarak sekitar 10 meter dari router di ruangan yang berbeda. Downloadnya 40,1 megabit per second dengan upload 54,5 megabit per second. Titik ketiga, jaraknya sekitar 12 meter dari router. Ini yang di tangga tadi yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 1. Nah, saat pakai router Asus, kita masih bisa dapat download 40,7 megabit per second dan uploadnya 22,1 megabit per second. Jadi, di titik yang sebelumnya jadi blank spot router bawaan, dengan router yang lebih mumpuni, kita jadi bisa dapat akses internet yang terbilang masih cukup memadai sih ini. Nah, saat dicoba di lantai yang berbeda, sayang sekali, memang sinyal yang didapatkan itu udah kurang baik. Tapi hal ini memang wajar, sinyal WiFi emang cukup sulit digunakan dari lantai yang berbeda ya. Jadi dari hasil pengujian emang terlihat ada bedanya kita pakai router bawaan dibandingkan dengan router yang memang lebih serius lah ya. Termasuk router Asus yang kita gunakan kali ini. Performa dan coverage terlihat lebih baik setidaknya kalau dilihat dari pengujian sederhana yang kami lakukan. Terlihat ya, ini adalah salah satu alasan kenapa masih ada atau bahkan banyak yang mengganti router bawaan ISP dengan WiFi router yang lebih mumpuni. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita ingin agar seluruh bagian rumah itu bisa tercover dengan WiFi? Nah, cara paling umum adalah dengan menggunakan WiFi extender. Oke, sekarang mari kita coba tes lagi. Apakah WiFi extender ini bisa membuat lantai 1, ini kan tadi sumbernya di lantai 2 ya. Apakah sekarang lantai 1 bisa mendapatkan WiFi yang lebih mumpuni? Tapi kali ini router yang di pangkalnya itu kita masih tetap menggunakan router Asus RT AX 1800 HP biar lebih mumpuni lah ya. Nah, kita coba tambahin WiFi extender di dekat titik ketiga yang seharusnya masih dapat sinyal cukup kuat dari router Asus tadi. Saat coba menghubungkan smartphone ke WiFi extender dari lantai yang berbeda, kita masih bisa mendapatkan internet kecepatan yang downloadnya cuma 2,84 megabit per second dan uploadnya cuma sekitar 3,29 megabit per second. Jadi sebetulnya nyambung sih, tapi agak kurang memadai aja. Mungkin kalau cuma untuk chatting ini masih cukup, tapi ya nggak cukup lah ya kalau buat streaming, apalagi kalau buat dikerubutin rame-rame. Jadi apakah solusinya kita harus narik kabel jaringan dari lantai 2 ke lantai 1? Untungnya yang kita pakai ini kan router Asus. Nah, router Asus ini bisa jadi extendable router karena dilengkapi dengan fitur yang namanya AI Mesh dan ini tersedia di hampir seluruh tipe router Asus yang dijual saat ini. Extendable router dengan AI Mesh ini berbeda ya dengan saat kita pakai WiFi extender biasa. Kalau WiFi extender biasa itu yang dilakukan hanya memperluas jaringan WiFi saja. Sementara dengan AI Mesh, router yang digunakan itu memperluas jangkauan WiFi benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem. Jadi seluruh jaringan WiFi baik dari router utama maupun dari extension itu akan menggunakan nama yang sama. Ya, namanya nggak ganti di situ. Nah, saat kita beralih dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam rumah, alat yang kita gunakan akan otomatis terhubung ke router yang paling dekat dengan sinyal WiFi yang paling kuat. Jadi kita nggak usah pindah-pindah tuh, dia akan pindah sendiri otomatis ya. Selain itu, fitur-fitur dari router utama juga tetap bisa dirasakan oleh perangkat yang terhubung melalui perluasan jaringan WiFi model seperti ini. Oh ya, bicara soal jajaran router Asus, mereka tuh punya banyak sekali router ya. Untuk lini Wi-Fi 6, sebagian tuh ada di sini ya. Mulai dari yang terjangkau seperti AX 1800 HP dan AX 53U. Ada lagi yang dari kelas sedikit di atasnya seperti AX 55 dan AX 56U. Ada juga router gaming dengan performa tinggi seperti AX 82U dan TUF AX 5400. Serta tidak ketinggalan ada router kelas tertingginya GT AX 11000 Pro. Nah, ini semuanya sudah mendukung fitur AI Mesh. Oke, sekarang mari kita coba untuk memperluas jangkauan Wi-Fi RT AX 1800 HP dengan AI Mesh ya. Tentunya kita butuh router Asus yang lain. Kita coba pakai router terjangkau dari Asus aja ya, yang RT AX 53U. Cara menggunakan AI Mesh ini sangat mudah. Kalau pakai app Asus Router yang tersedia untuk smartphone, caranya cuma seperti ini aja nih ya. App akan melakukan scanning router yang bisa digunakan untuk AI Mesh. Kalau udah terdeteksi, bisa langsung kita hubungkan ke router utama kita. Nah, udah selesai. Mudah sekali kan prosesnya? Cepat banget. Oh ya, router ini kami pasang juga di dekat titik ketiga, dekat dengan tempat pemasangan WiFi extender yang sebelumnya. Nah, bagaimana saat dicoba di lantai 1? Hasilnya, kami masih bisa dapat download di kisaran 31,2 megabit per second dan upload di 23 megabit per second di lantai 1. Bukan tempat di bawah tangga ya, ini area yang banyak digunakan di lantai 1. Jadi dengan kemampuan extendable router Asus ini, kita tidak perlu sampai harus tarik kabel ke lantai 1 untuk memperluas WiFi agar bisa
menjangkau lantai yang berbeda. Tentunya dengan performa yang menyerupai router yang ada di pangkalnya Wi-Fi tadi. Oke, perlu diingat ya, ini adalah hasil pengujian di tempat kami. Pengujian dilakukan di tempat lain tuh bisa menghasilkan hasil yang berbeda, bahkan mungkin bisa lebih bagus juga ya. Banyak sekali faktor yang akan berpengaruh pada performa, coverage, dan kesuksesan penggunaan extendable router seperti yang kami lakukan di dalam video kali ini. Jadi kita memang butuh perangkat yang mumpuni untuk bisa memanfaatkan ya kecepatan yang ditawarkan oleh ISP kita. Selain itu router-router yang lebih mumpuni termasuk yang dari Asus yang kita gunakan kali ini banyak dilengkapi dengan fitur yang membuat kita dapat lebih dari sekedar Wi-Fi router aja. Ada extendable router dengan AIMS yang udah kita bahas tadi, tapi bukan itu aja, masih banyak lagi fiturnya nih. Kalau untuk router Asus kalau mau bahas lengkap akan jadi video yang panjang gitu ya. Soalnya ada macam-macam. Misalnya nih bisa backup pakai modem 4G yang versi USB, bisa dicampur di situ, bisa. Lalu mau untuk ngeprint dari segala macam ruangan, mau ngeprint ke satu titik doang, bisa. Bahkan mau create NAS dengan router ini, bisa juga. Ini fitur-fitur yang sudah umum lah tersedia di router-router Wi-Fi-nya Asus. Ya, jadi video singkat ini harusnya cukup menjelaskan ya bagaimana sebuah router yang berkelas, Wi-Fi router yang berkelas itu akan mengubah kenyamanan kita menggunakan internet di rumah. Apalagi kalau rumahnya memang bertingkat. Itu wah butuh banget nih yang bagus ya. Apalagi yang AIMS itu, wah penting banget tuh kalau rumahnya udah bertingkat tuh. Ya, kami sendiri di kantor ya tentunya tidak mengandalkan router bawaan dari ISP ya, karena penggunanya juga banyak. Jadi harus memang pakai router yang lebih mantap. Nah oke, jadi bagaimana setelah nonton video ini? Apakah kalian jadi terpikir untuk ganti router bawaan ISP dengan router yang lebih mantap? Rasanya harusnya iya ya. Saya Deddy Irfan, Jaga Ribut TV.